Baik, teman-teman, ini adalah servologi. Jadi mungkin untuk teman-teman di Flash ini sesuatu yang biasa. Yang pernah didengar, enggak biasa juga ya, baru 1 kali, baru dibuat. Jadi servologi ini ke depannya akan menjadi sesuatu yang terus-menerus. Jadi setiap setahun sekali akan dibuat dan akan ada workshop di dalamnya. Nah, jadi ini adalah apa sebenarnya? Kalau dari katanya sendiri terlihat seperti ilmu baru. Jadi benar teman-teman, ini ilmu baru. Jadi kami dari Intergen juga sangat senang sekali begitu dengar nama ini ya. Ini dicetuskan oleh seorang kakak juga di Intergen ini, yaitu Kak Dian. Jadi Kak Dian waktu itu jadi PIC dan adalah ini. Oke, kita langsung saja. Servologi ini terdiri dari 2 kata ya, serve and logi. Itu artinya ilmu melayani ya. Secara sederhana begitulah kira-kira. Nah, jadi servologi ini sangat penting dalam feed series kita kali ini ya, kita sama-sama ya dari Flash maupun Lighters. Jadi servologi ini sangat penting di dalam iman kita. Nah, kali ini servologi ini setiap ini ada temanya ya. Nah, tema kita kali ini yang berhubungan juga dengan iman adalah menjadi kontributor, bukan hanya konsumen. Jadi ini kayak sesuatu pembicaraan tentang para pebisnis begitu ya. Seperti begitu kedengarannya kontributor konsumen. Tetapi inilah iman. Jadi yang dimaksud dengan yang kita mau pelajari hari ini begini teman-teman kira-kira. Iman itu ya kita kaitkan sama gini kira-kira. Iman itu misteri. Saya yakin teman-teman setuju ya. Iman itu misteri. Secara umum aja iman itu misteri. Enggak ada seorang pun yang bisa menjelaskan imanmu berhasil apa nih hari ini atau apa tuh enggak ada. Jadi iman itu misteri. Dalam iman Kristen itu sudah dinyatakan dan itu benar-benar misteri juga ya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita bilang gitu ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sesuatu yang ada di depan sana tidak bisa digapai, tapi kita cuma percaya. Nah, tetapi iman itu sesungguhnya meskipun misteri, itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu dapat kita buktikan sebelum kita raih. Loh, itu kayak apa? Ya, jadi itulah yang saya sebut dengan misteri. Apakah setelah feed series ini berhasil, apa kita sudah benar-benar tahu misteri iman ini? Belum. Itu belum juga ya teman-teman ya. Nah, iman ini misteri itu dimaksud gini, iman tuh sengaja disembunyikan teman-teman. Sengaja dibuat agar melibatkan usaha untuk memahaminya. Percayalah itu yang terjadi, betul? Iman tuh selalu sengaja disembunyikan, sengaja dibuat agar melibatkan usaha untuk memahaminya. Hal itu bukan tanpa tujuan tentu saja. Ya, jadi iman merupakan anugerah Tuhan. Jadi jangan salah, itu bukan usaha kerja kita juga. Iman merupakan anugerah Tuhan. Dan itu adalah cara yang Tuhan berikan. Yang kita mau bilang kita nggak punya kapasitas itu. Untuk apa? Untuk kita mengenalnya dengan cara yang kita kenal. Saya senang kata itu ya, dengan cara yang kita kenal. Jadi kalau dengan cara yang tidak kita kenal, kita akan belajar sampai kita mengenalnya. Jadi jangan berpikir, aku kan nggak tahu cara ini. Jadi nggak juga. Jadi sampai kita mengenalnya, kita menikmatinya. Jadi nanti juga akan ada kaitannya tentang mengenal ini ya. Jadi iman ini mengenalnya dengan cara yang kita kenal tadi ya, yang saya sebut tadi. Ini karena apa? Karena dia ingin hubungan kita, karena perjalanan seumur hidup. Karena dia ingin hubungan kita dengannya lahir dari cinta. Ya sama seperti cintanya Tuhan ke kita. Cinta itu bukan paksaan, tapi tulus. Nah, yang mau dimaksudkan dari iman ini bisa nggak sudah sampai ke situ? Wah, dari sini aja kita udah langsung bisa refleksi diri ya. Apakah iman saya ini tulus atau pemaksa nih? Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, secara umum, gini ya, hari ini kita bicarain tentang kontributor, bukan konsumen. Jadi secara umum, yang dimaksud dengan kontributor itu adalah seorang penyumbang atau penderma. Ya, dan bentuknya tuh nggak selalu tentang uang. Sedangkan konsumen adalah pemakai hasil produk. Tapi teman-teman perhatikan baik-baik di sini, kedengarannya secara fungsi di seberangan. Tetapi sesungguhnya ini berbeda tetapi saling berkaitan. Saling berkaitan. Misalnya orang yang jadi konsumen, kayaknya bagus juga nih, gue jadi kontributornya. Gitu. Itu ada kaitannya. Atau kontributor pasti dia juga harus mencobanya lebih dulu. Selalu ada kaitan. Nah, teman-teman, kaitannya dengan iman, kenapa kita harus jadi kontributor bukan hanya konsumen, itu artinya gini, kalau saya jadi kontributor, apa nggak perlu jadi konsumen? Oh, enggak juga. Tapi sekaligus kontributor, sekaligus konsumen. Konsumen sekaligus kontributor juga. Nah, gini, kita bilang berbeda ya,
tetapi ini saling berkaitan. Nah, coba perhatikan ini. Saya sebutnya kalau di dalam gereja kita ngomongin tentang melayani, memberi atau servologi, gitu ya. Banyak orang yang bilang gini nih, ini masalah yang sering terjadi sekarang nih teman-teman. Iya, aku orang Kristen tapi aku ngerasa miskin banget. Nah, miskin di sini bukan soal uang, teman-teman. Tapi yes, yang kita bicarain sebenarnya kekayaan di dalam Tuhan, ya kan, bukan tentang uang. Nah, tetapi benar nih orang Kristen malah mikirnya gitu. Aku nggak bisa ngasih kali ya. Aku tuh aduh, punya ini aja nggak cukup, segala sesuatu dikaitkan dengan sana. Merasa miskin, aduh aku nggak tahu dong mau ngasih apa, aku nggak tahu dong terlibat seperti apa, mau kontribusi seperti apa, gue nggak tahu. Merasa miskin. Nah, tahukah kalian apakah benar sikap seperti ini? Ya saya bisa sebut begini, apakah Tuhan kita kaya? Tuhan kita kaya. Iman di sini itu bicarain kekayaan, kekayaan terhadap eh, eh, kepercayaan, iman kekayaan terhadap pengharapan kita di dalam Tuhan. Kekayaan yang dibicarain di sini adalah sesuatu yang tadi ya kita lihat di depan tapi belum kita capai. Artinya apa perlu harus punya segala sesuatu? Enggak. Jadi ini tidak terbatas oleh apapun. Jadi merasa miskin ini sangat disayangkan ya. Walaupun kita sudah sebut bahwa ini nggak bisa dipisahin gitu, bahwa kontributor menjadi kontributor telah memberi, tapi gimana merasa miskin. Yang berikutnya, gimana mau ngasih? Parno takut dimanfaatin ya. Skeptik, mau ngasih skeptik. Aduh, nih nanti gimana ya? Bisa jadi karena takut ditolak juga, atau parnonya tuh malah takutnya tuh gitu, dimanfaatin, dikasih sekali, malah dimanfaatin akunya gitu. Nah, artinya kan kita sangat terbatas tuh. Dengan parnonya kita, dengan skeptiknya kita, maka kita menahan itu. Menahan untuk menjadi atau berkontribusi, menahan. Sehingga kita terjebak di dalam menjadi konsumen saja. Lalu apalagi? Nah, ini yang paling parah nih teman-teman. Kalau hanya mau jadi konsumen. Nah, apa kompetisi itu bukannya kontributor ya? Kalau di dalam bisnis gitu ya, orang yang menjadi itu kan berlomba-lomba tuh. Enggak. Jadi di dalam gereja orang yang salah memahami antara kontributor dan konsumen ini adalah orang yang berkompetisi. Kompetisi dalam apa? Kompetisi dalam hal melayani. Misalnya, kalau dia bisa, gue juga bisa dong. Masa gitu? Atau kita menunjukkan, tuh kan, lihat pelayanan gue, akhirnya banyak orang loh yang datang, gue ngajak banyak orang, tuh kan, gue harus, ya dia juga. Jadi kompetisi, menjadikan hal ini seperti kompetisi. Apakah itu sehat? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena memang kalau mau dibilang untuk iman itu, nanti kita lihat baik-baik ya, bukan tentang kompetisi, tetapi tumbuh bersama. Oke? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dibilang kita nggak bisa tutup mata, ini ada di dalam gereja. Tuhan mengizinkan orang-orang seperti ini ada di sana. Bukan untuk istilahnya kata, aduh kita pindah gereja gara-gara ada ini. Bukan. Tetapi justru membuat kita, membuka mata kita untuk lihat kenyataannya. Ini yang terjadi. Tetapi saya ada di sini. Yes, untuk menemukan hal-hal seperti ini. Itulah servologi. Nanti kita akan lihat servologi di dalam gereja itu seperti apa. Baik. Nah, jadi gini teman-teman, apa yang tadi saya sebutkan di atas ini merasa miskin, parno, takut dimanfaatin, dan kemudian berkompetisi dalam pelayanan, berkompetisi dalam hal ya macam-macam ya untuk dalam melayani ini ya. Ini semua adalah keegoisan dan ini terjadi ketika seseorang memahami dan mempraktekkan kontributor ini dan konsumen ini antara dua kata ini secara terpisah. Artinya kalau gue jadi kontributor aja, akan timbul yang namanya kompetisi tadi. Konsumen tadi ya terjebak tadi. Aduh skeptik, aduh aku merasa miskin. Jadi itu kalau dipisahkan tuh begini jadinya. Jadi keegoisan itulah yang terjadi. Jadi teman-teman sebagai orang yang memahami iman adalah menjadi kontributor sekaligus konsumen atau konsumen sekaligus kontributor, maka hatinya begitu lebar, hatinya tidak takut. Kenapa? Karena iman itu sesuatu yang bisa dibuktikan di dalam hati dan pikiran kita sebelum kita menerimanya. Baik, hari ini kita akan belajar nih tentang servologi ini. Jadi dimulai dengan gini, penting untuk memahami keterkaitannya teman-teman. Mohon perhatikan baik-baik. Keterkaitan ini penting antara konsumen dan kontributor. Sehingga dengan demikian kita mampu melihat misteri iman di mana di balik segala masa atau segala waktu, segala season, segala situasi baik yang di dalam kita, di sekitar kita maupun dunia ini.
Jadi sekali lagi penting untuk memahami keterkaitannya. Dan hari ini kita memahami keterkaitannya di dalam sebelumnya saya mau jelasin dulu nih. Iman itu gini teman-teman. Iman itu bertumbuh ya. Ya, iman itu bertumbuh. Kalau tadi itu imannya nggak bertumbuh. Kenapa? Karena masih egois. Karena iman itu kalau bertumbuh, yang namanya iman bertumbuh itu begini teman-teman. Dari dalam keluar. Perhatikan animasi saya di sebelah, gambar saya di sebelah. Kalau iman bertumbuh itu harusnya begini nih. Keluar kan? Bukan begini doang, begini siram begini terus namanya nggak bertumbuh, teman-teman. Lama-lama kita cabut, ya kan? Jadi sekali lagi iman itu bertumbuh dari dalam keluar. Baik, kita langsung aja kita buka di dalam Filemon 1 ayat 4 sampai ini bukan 4 sampai 5 ya, sampai 7 sebenarnya, teman-teman. Yang pertama kita belajar dari situ tentang menjadi kontributor, bukan hanya konsumen, adalah kita perhatikan di ayat yang keempat dan kelima. Kita utamakan ke sana. Saya sudah taruh di sini, silahkan lihat dan baca bersama. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ini kata Paulus kepada Filemon dalam suratnya. Karena aku mendengar tentang kamu, tentang kasihmu kepada semua orang kudus, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Kita highlight ini. Yang pertama, kasih Filemon kepada orang kudus. Dan iman Filemon kepada Tuhan Yesus. Oke? Dari ayat ini kita tandain itu. Nah, ini maksudnya adalah ini. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kasih Filemon kepada orang kudus. Jadi kalau saya bisa balik tuh begitu kira-kira. Iman kepada Tuhan Yesus itu sesuatu yang ada di dalam dan itu keluar. Kasihnya kepada orang kudus. Memang saat ini kedengarannya masih terbatas sama orang kudus ya. It's okay. Nanti kita lihat di servologinya. Nah, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Inilah yang disebut iman. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Menikmati Yesus, menikmati sesama. Ini yang dimaksud di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan apa yang Paulus sampaikan kepada Filemon ini, cerita tentang Filemon tidak ada di kitab lain, hanya ada di surat ini. Sedangkan ada satu anak didiknya juga yang namanya Onesimus. Paulus juga tahu kedua-duanya. Jadi karena tidak ada diceritakan di kitab yang lain, karena jadi di Filemon ini menceritakan bukti dari apa yang dikerjakan oleh seorang Filemon. Jadi kita belajar dari dia. Mana iman dan kasihnya atau iman itu sebagai konsumen juga ditunjukkan keluar sebagai kontributor, yaitu dengan kepada orang-orang kudus. Ya, dari dalamnya sehingga itu bisa keluar. Oke? Jadi teman-teman yang saya mau tekankan di sini juga kalau saya mau tunjukin kepada teman-teman, ini ada sebuah perbedaan antara orang Kristen duniawi dan orang Kristen kelas dunia dalam hal ini. Ya, kalau orang Kristen duniawi mereka tuh merasa paling benar. Nanti kita lihat ya ini kebalikannya. Sedangkan orang yang kelas dunia, orang Kristen kelas dunia itu adalah orang yang menilai kamu benar adanya. Karena kebenarannya dirasakan oleh orang lain, disaksikan oleh orang lain. Jadi itu yang terjadi sama Filemon. Filemon adalah orang Kristen kelas dunia. Kenapa? Dia nggak bilang dirinya yang benar. Tapi siapa yang menyampaikan dia benar? Orang kudus lainnya. Siapa yang menyampaikan dia benar? Filemon sendiri. Banyak sekali nama. Paulus sendiri yang menyebutkan dia adalah orang yang beriman. Jadi disaksikan oleh banyak orang ya. Karena apa? Itulah Kristen kelas dunia. Iman itu bukan tidak dipendam begitu, tapi iman itu ditunjukkan keluar. Sekali lagi dari dalam keluar, ditunjukkan keluar, dirasakan orang. Selain itu juga Filemon ini orang yang begini. Kalau kelas dunia itu juga kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Jadi iman yang bertumbuh itu begitu. Enggak kompromi dia. Nah, kalau orang yang enggak kompromi itu tuh yang terjadi. Akan sangat dirasakan dampaknya, teman-teman. Dan kita akan direkomendasi juga. Ya, saya tidak sedang menawarkan tentang sebuah rekomendasi dari seorang, kalau dari Ko Andi yang nawarin, baru saya iya. Bukan juga. Tetapi yang saya bicarain di sini adalah, itulah kenapa kita ada di gereja. Supaya apa? Ada orang-orang pembimbing, ada orang-orang saleh, pembimbing yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang melihat kita, yang membantu kita untuk bertumbuh. Seperti Paulus
merekomendasikan Filemon, ini terima Onesimus ya teman-teman. Kalau mau lihat itu nanti lihat aja di dalam Filemon ini ya. Filemon cuma satu pasal, jadi kalian boleh baca semuanya. Nah, maka kalian akan lihat kekayaan hati Filemon, imannya Filemon dari dalam keluar oleh Filemon itu. Itulah kenapa Paulus berani rekomendasi Onesimus untuk datang ke sana. Onesimus, saya sebenarnya butuh kamu, tetapi aku rekomendasi ya, kamu kembali ke Filemon. Oke, kamu belajar dari sana. Nanti kamu akan dididik olehnya. Dia meminta kepada Filemon, terima ini orang. Dan sekali lagi, kita tuh akan direkomendasi oleh orang-orang kudus atau orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan siapa itu? Para pembimbingmu. Jadi ketika mereka datang, sebutlah di sini ada siapa banyak banget ya, kakak small group, terus mereka akan mungkin nanya, melihat kamu dan dia berkata, dia hampiri kamu, hey, gue lihat kamu punya kapasitas, bla 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 bla. Itu tuh bukan tanpa perhatikan loh ya. Jadi itu yang terjadi. Penting sekali imanmu itu divalidasi oleh kakak-kakak itu. Kenapa? Kamu nggak bisa bertumbuh sendiri. Itulah kamu berada di gereja ini. Saya yakin begitu. Saya sedikit lebih lama di sini karena inilah fondasinya, sesuatu yang dari dalam itu ini, teman-teman. Dan yang berikutnya, kita lihat yang kedua dari Filemon ini, kok sama semua ya, Filemonnya 1, 4, dan 5 ya. Oke, yang kedua di ayat yang ke-6, kita fokuskan ke sana. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini kata Paulus kepada Filemon. Yang kita garis bawahi di sini adalah iman itu menghasilkan yang baik. Dalam apa? Hubungan. Untuk apa? Untuk Kristus, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan diri sendiri. Lihat kiri kananmu, kalau kamu belum terhubung dengan mereka, artinya iman kita masih di bawah. Ayo siram iman kita. Lihat ini, tujuan kita selalu akan menunjuk begini. Ini yang keluar ya teman-teman ya. Akan menunjukkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, secara khusus di dalam gereja, itu menjadi baik. Kenapa? Karena tujuan kita cuma Tuhan. Nggak ada parno, yes. Jadi gini, kalau orang memanfaatimu, jangan langsung lari. Loh, itu kamu sama seperti dia gitu. Jangan langsung lari. Bertahan di situ, luruskan hal itu. Untuk itu kamu ada bersama dengannya. Perbaiki hubungan itu untuk Kristus, bukan kepentingan diri sendiri. Bukan karena saya perlu sesuatu baru saya datang. Selama kita ada di dalam keluarga Allah ini, penting sekali untuk kita kenal satu sama lain. Oke, saya yakin masing-masing tahu caranya bagaimana itu mengenal. Dan yang berikutnya, yang terakhir, tentang di dalam Korintus 2 ya, yang ketiga, di ayat yang ke-7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hibur, saudaraku. Yang kita mau garis bawahi di sini tentang iman atau dari dalam keluar adalah meyakinkan ini, menguatkan. Keberadaanmu akan menguatkan, akan menghibur saudara-saudaramu, orang kudus. Di mana lagi dibacarin? Di dalam gereja. Nah, teman-teman dari tadi, Filemon ini, surat ke Filemon ini bicarain tentang di dalam gereja, bagaimana perkembangan gereja di Kolose, kalau nggak salah ya, gereja mereka ada di sana. Jadi, keberadaan kita di dalam gereja, aneh ya, kalau kita bilang saya orang Kristen, tapi kita nggak ada di dalam gereja. Jadi begini, keberadaan kita di dalam gereja itu adalah untuk belajar. 1 minggu, kita hanya akan ada di gereja 1 hari, sebutlah 1 hari full, hari Minggu mungkin. Kalau mau dibilang 24 jam itu udah dibagi-bagi gitu. Kita ada di sana. Untuk apa? Untuk berlatih. Untuk ketika kita ada di luar, kita melakukannya. Penting sekali support system seperti ini. Apa? Keluarga Allah. Tetapi ingat, dari dalam itu bicarain tentang keberadaanmu, menguatkan, menghibur saudaramu, bukan memecah belahkan. Saya ingatkan kembali, iman kita bicarain tentang menyatukan, menghibur, menguatkan. Jangan sekali lagi ketika ada yang rasanya gunjang-ganjing kita malah lari terbirit-birit tentang hal itu. Loh, siapa yang kuat sekarang? Gitu ya kan? Jadi ingat ini baik-baik teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, sekali lagi saya ingatkan, saya pakai analogi ini. Servologi itu apa ya? Kita pakai istilah ya ini pohon itu, bahwa iman itu bertumbuh dari dalam keluar, bukan dari luar
ke dalam. Kisut dong ya. Dari dalam keluar. Nah, ingat ini, dari dalam keluar itu bicarain kita ingin mengenal Tuhan. Dan keluar itu ingin melayani, terlibat dalam cerita tentang segalanya dengan cara yang kita kenal. Nah, ini kita sebut sebagai servologi giving. Wah, ditambah ya servologi giving ya. Jadi tadi servologi, sekarang giving. Nah, saya jelaskan sedikit tentang servologi giving. Ini dia servologi sama ya, ilmu melayani. Nah, kita berpikir bahwa melayani itu seperti dibayar, itu kerja keras, itu mah kerja rendahan. Tidak, teman-teman ya. Ini sesuatu yang sangat terhormat. Jadi kalau di dalam gereja, yang kita kenal pada umumnya gini, kalau servologi di dalam gereja atau melayani di dalam gereja yang kita kenal, ada bidang pelayanan, ada disebut, oh itu rohani ya, kemudian melayani jiwa-jiwa gitu, dan kemudian ada sikap hati, kita mengenalnya seperti itu. Tetapi tahukah kalian bahwa ada pandangan lain yang kurang tepat ya. Jadi sekali lagi melayani itu tidak terpatok pada ini bidang pelayanan tertentu. Orang yang melayani itu adalah orang yang rohani. Jadi kalau nggak pelayanan berarti dia nggak melayani gitu ya. Kemudian kalau dia nggak rohani, orang yang melayani itu adalah orang yang rohani. Kalau nggak melayani nggak rohani, nggak bisa gitu juga gitu ya. Kemudian melayani itu adalah tentang cinta kepada jiwa-jiwa. Ya, itu betul sekali. Ada hal yang tepat juga ya. Dan kemudian tentang sikap hati kita. Nah, ini dia cara yang tidak tepat lainnya. Dan saya harapkan bahwa dengan servologi ini terus dikumandangkan, terus kita pelajari, maka pandangan lain yang kurang tepat ini sudah harusnya tidak ada. Dari mana ya? Dari kita semua. Masing-masing ini terus menjadi bagi yang menjadi pemimpin small group. Perhatikan ini. Ketika teman-teman ingin mengajak yang lain, mereka mungkin akan bilang, aku nggak punya talenta. Kan aku nggak kayak Reza mah bisa nyanyi, bandingin diri. Malu aku nggak pede lah nyimpan depan orang, depan layar, depan Zoom itu. Nanti kalau on-site depan panggung enggak lah, nggak berani, nggak malu gitu ya. Terus apa? Takut berkomitmen. Merasa bahwa kalau berkomitmen melakukan melayani Tuhan, melakukan servologi ini, maka saya akan mengurangkan banyak hal. Oh tidak. Jadi penting sekali untuk memahami hal ini lebih dalam. Jadi namanya komitmen itu perlu ada sistem. Nah, sistem itu yang perlu dipelajari sehingga membantu kita untuk melakukan pelayanan itu sendiri ya. Nah, servologi yang sesungguhnya adalah bicarain tentang mengapa dan bagaimana melayani ya, selalu begitu ya, mengapa dan bagaimana melayani. Servologi giving yang tadi kita udah pelajari bersama, harusnya ini adalah dasar doang. Mengapanya kita udah tahu dari dalam. Saya punya iman kepada Yesus Kristus. Saya memahami dia. Saya memiliki keselamatan yang pasti di dalam dia. Saya bisa mengandalkan dia dalam segala hal. Dan kalau mau tanya bagaimana melayani, kita pun tahu. Tetapi saya mau ingatkan bahwa servologi itu punya 3 prinsip ini. Prinsip pertama adalah siapa saya. Maka selalu ingat siapa saya. Jadi ketika kita mulai pundung juga, ketika kita mulai baper juga, ya kita manusia, betul. Sekali kesenggol juga kita pasti mungkin teriak gitu ya. Tapi tenang. Ingatkan diri, siapa saya? Ingat dalam kita. Kita punya Yesus. Dan yang kemudian ingat, prinsip yang kedua adalah mengelola. Talenta yang kita punya, dan tidak ada seorang pun yang nggak punya talenta, teman-teman. Oke, talenta kita perlu diolah, dan yang terakhir adalah berbuah. Sekali lagi, keluar. Itulah poin dari servologi itu. Nah, saya tutup dengan ayat ini, teman-teman. Jadi servologi itu berbuah. Ayatnya begini ya. Di 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Maksudnya ini pada orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melakukan servologi. Maupun servologi giving. Supaya, dengan kamu melakukan itu, supaya kasih karunia yang semakin besar. Itu bicara tentang Tuhan. Berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya. Sederhananya begini, ketika kamu melayani, maka semakin banyak orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebenarnya kalau mau dibilang melayani ini tangan-tangan di sini ya teman-teman, ini bukan tentang kamu yang sedang melayani. Tapi ketika kamu melayani, di bumi ini akan ada banyak tangan-tangan yang mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan terima kasih sudah datang ke dunia. Terima kasih sudah selamatkan saya. Terima kasih buat anugerahmu. Jadi kalian itu penting. Keberadaanmu penting sekali. Sekali lagi iman dengan servologi ini sangat penting dalam pertumbuhan iman kita. Nah ini ya, membagikan iman. Jadi ini servologi giving yang kita akan lakukan di sepanjang minggu ini. Jadi servologi giving ini akan membagikan
imanmu dengan cara yang kamu kenal, agar mereka juga percaya dan mengalami Yesus. Sehingga semakin banyak orang yang menaikkan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Saya tutup di sini, teman-teman.